Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Filippo Aredo Pangfadila, jurusan Keselamatan Penerbangan, Program Studi Pertolongan Kecelakaan Pesawat Maba Charlie Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rancangan teknis evakuasi dan pertolongan korban di bandar udara. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap kecelakaan penerbangan dalam keadaan terbakar maupun tidak terbakar dapat menimbulkan kerusakan yang bermacam-macam. Pelaksanaan operasi PKPPK adalah berusaha untuk memberikan pertolongan dengan maksud mencegah dan mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut, khususnya korban jiwa manusia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Pengertian evakuasi dan kecelakaan pesawat. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Menurut KP 14 tahun 2015, kecelakaan pesawat udara adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan atau mengakibatkan korban jiwa atau luka serius. Kondisi kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat udara dibagi menjadi dua, yaitu tidak terbakar dan kebakaran pesawat udara. Yang pertama, tidak terbakar. Pesawat udara mengalami kecelakaan tidak terbakar, tugas personil PKPPK akan menjadi ringan karena tindakan penyelamatan dititik beratkan pada evakuasi para penumpang dan kru. Yang kedua, kebakaran pesawat udara, yaitu pesawat udara mengalami kecelakaan disertai dengan kebakaran. Tugas personil PKPPK menjadi berat karena personil harus memadamkan api yang mengancam para penumpang yang ada di dalam pesawat udara, kemudian dilanjutkan dengan penyelamatan para penumpang dan kru. Pakaian pelindung personil PKPPK. Yang pertama, proximity suit, yang dirancang untuk memungkinkan petugas pemadam kebakaran mendekati dan menekan situasi kebakaran. Pakaian tersebut harus menyediakan insulasi termal, harus menahan panas pancaran dan kontak api langsung sesekali dan tahan air. Pakaian harus ringan, memberikan kebebasan bergerak, nyaman digunakan dalam waktu lama, dan mudah dikenakan tanpa bantuan. Yang kedua adalah helmet. Helmet harus memberikan perlindungan yang memadai dari benturan, tahan terhadap penetrasi dan konduktivitas listrik, serta tidak mudah berubah bentuk karena penyerapan panas. Yang ketiga yaitu boots, melindungi para personil dari benda-benda yang panas, dari api atau dari benda-benda tajam, dan bahan kimia yang bisa melukai kulit kaki. Biasanya sepatu pemadam kebakaran dibuat dari bahan kulit tebal atau bahan metal yang juga tebal. Yang keempat adalah gloves. Gloves untuk melindungi tangan dari bahan-bahan panas, goresan, kontak arus listrik agar tangan tidak cedera, bahan-bahan kimia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu SCBA atau Self-Contained Breathing Apparatus. Adalah suatu alat bantu pernapasan yang digunakan oleh petugas rescue, pemadam kebakaran, atau lainnya yang berisi udara segar yang dikemas dalam tabung silinder. Personil PKPPK harus memiliki keterampilan teknik pertolongan, sebagaimana diketahui bahwa tugas utama PKPPK adalah menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan kecelakaan atau insiden dan eksiden di bandar udara dan sekitarnya. Oleh sebab itu, sudah semestinya personil PKPPK harus dibekali keterampilan teknik pertolongan korban. Jenis angkutan korban diantaranya ada dua, yaitu angkutan perorangan dan angkutan bergu. Angkutan perorangan adalah jenis angkutan yang dapat dilaksanakan oleh satu orang penolong, dan yang kedua, angkutan bergu adalah suatu jenis angkutan yang dilakukan lebih dari satu orang penolong. Angkutan perorangan yang pertama yaitu assist to walk atau bantu untuk berjalan. Cara ini digunakan apabila korban tidak luka yang serius dan masih sadar, ataupun korban hanya luka ringan pada kaki atau paha dan tidak perlu diangkat dan dibawa. Yang kedua yaitu cradle in arms. Cara angkutan ini sangat efektif untuk anak-anak dan orang dewasa yang bertubuh kecil, dan tidak praktis untuk orang dewasa yang pingsan. Yang ketiga yaitu pet strap carry, sangat berguna untuk membawa korban pingsan. Yang keempat yaitu fireman lift. Angkutan ini boleh dilakukan terhadap korban dalam keadaan sadar ataupun pingsan. Yang kelima yaitu one man drag atau incline drag. Korban ditahan dari belakang dan diseret. Cara ini sangat berguna untuk menggerakkan korban pingsan dan sangat cepat untuk membawa korban turun atau mendaki. Yang keenam yaitu fireman drag, crawling step atau rangkap buaya. Sangat efektif dilaksanakan pada lokasi yang sempit, di mana kita tidak memungkinkan berdiri, ataupun sangat efektif di ruangan meresap, dan dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar atau pingsan. Yang ketujuh yaitu blanket drag, atau menyeret korban dengan menggunakan selimut. Sangat efektif untuk mengangkut korban
baik sadar ataupun pingsan. Caranya dengan meletakkan korban terlentang di atas selimut dan sejenisnya. Lalu korban diseret, dan cara ini sangat mudah dan dapat dilakukan dengan seorang penolong. Kedelapan yaitu clothes drag atau menyeret korban dengan menggunakan bajunya. Dapat dilakukan untuk mengangkut korban baik sadar ataupun pingsan dan ruangan berasap. Caranya dengan korban ditelentangkan, lalu penolong jongkok di atas kepala korban, dan penolong memegang baju korban pada bagian pundak, lalu korban diseret. Yang terakhir yaitu carrying a string bag atau piggyback, digunakan untuk mengangkut korban sadar atau lemas. Caranya dengan menggendong korban dan tangan korban disilang di dada penolong. Tangan penolong juga memegang tangan korban dan menahan paha korban. Kali ini yaitu angkutan beregu. Angkutan beregu adalah suatu jenis angkutan yang dilakukan lebih dari satu orang penolong. Yang pertama yaitu two-man seat carry, dilakukan untuk mengangkat korban sadar atau lemas. Dua tangan membuat seperti kursi. Dengan cara dua orang penolong berlutut membuat kedua tangan masing-masing penolong berpegang untuk membuat kursi. Yang satu membuat sandaran, dan satu lagi membuat tempat duduk. Setelah itu, korban didudukkan dan diangkut dengan posisi kedua tangan korban merangkul leher penolong. Yang kedua yaitu ada three-handed chair. Tiga tangan membuat seperti kursi. Dengan cara kedua penolong membentuk tangan seperti kursi. Salah orang penolong menggunakan kedua tangannya untuk tumpuan tempat duduk korban. Dan penolong yang satu lagi meletakkan salah satu tangannya untuk menunjang kedua tangan penolong yang lain untuk membuat tempat duduk korban. Dan tangan penolong yang satu lagi digunakan untuk memegang kaki korban. Setelah itu dua orang penolong tersebut jongkok untuk mendudukkan korban pada tangannya, lalu korban diangkat bersama-sama. Yang ketiga yaitu four-handed chair. Empat tangan membuat seperti kursi. Dengan cara kedua penolong membentuk tangan seperti kursi dengan melipat salah satu tangannya dan tumpangkan pada siku tangan yang lain. Setelah itu dihubungkan sehingga membentuk seperti kursi. Lalu kedua penolong tersebut jongkok untuk mengangkat korbannya. Yang keempat yaitu chair carry, digunakan untuk korban sadar atau pingsan dan sangat efektif untuk mengangkut korban patah tulang paha jika tidak ada tanduk. Mengangkat korban dengan menggunakan kursi. Dengan cara seorang penolong meletakkan kursi di samping korban, setelah itu bersama-sama mengangkat korban dan diletakkan di kursi yang tersedia. Yang terakhir yaitu extremities carry, digunakan mengangkut korban sadar atau pingsan dan tidak dibenarkan cara ini untuk mengangkut korban patah tulang. Dengan cara salah satu penolong mengangkat kedua tangan korban dan yang satu lagi memasukkan kedua tangannya melingkar di atas dada korban dengan menggenggam kedua pergelangan tangan korban. Penolong yang satu lagi memasukkan kedua tangannya pada posisi kaki atau paha korban dan secara bersama-sama mengangkat korban. Prosedur masuk ke dalam pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Yang pertama, usahakan masuk melalui normal door. Beralih ke emergency exit, emergency door, dan emergency window jika normal door tidak dapat dibuka. Yang ketiga, bila emergency exit tidak dapat dibuka, tidak ada cara lain kecuali membobok atau memotong badan pesawat udara agar tim penolong atau rescue team masuk secara paksa atau force entry. Yang terakhir, jangan sampai melukai korban yang masih di dalam pesawat udara karena belum dapat keluar disebabkan exit belum bisa dibuka. Cara membuat force entry. Yang pertama yaitu sekurang-kurangnya menggunakan kampak untuk memotong atau membobok kulit badan pesawat udara. Yang kedua menggunakan gergaji listrik dan pahat listrik. Yang ketiga, potong sebelah kiri, kanan, dan atas serta potongannya ditarik keluar dan dilipat ke bawah agar bagian bawah tidak tajam. Dan yang terakhir, waktu yang diperlukan tergantung jenis pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Tetapi pertimbangan operasi PKPPK dan ketahanan korban di dalam pesawat udara yang penuh dengan asap tidak boleh lebih dari 4 menit. Dan yang terakhir yaitu teknik evakuasi korban. Yang pertama, korban yang tidak luka dan selamat harus dievakuasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelaksanaan evakuasi di dalam kabin pesawat udara yang sedang berlangsung. Yang kedua, kemudian korban yang luka ringan dan seterusnya korban luka berat yang harus diangkut oleh tim penolong. Dan yang terakhir, korban yang sudah dievakuasi dan sudah berada di luar kabin pesawat udara segera dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Korban tidak luka dan luka ringan diarahkan ke tempat aman yang sudah ditentukan. Dan B. Korban luka berat diangkut ke collection area. Pengangkutan korban dilaksanakan dengan menggunakan tanduk. Seperti itulah video pembahasan dari saya mengenai rancangan teknis evakuasi dan pertolongan korban di bandar udara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.